saat kita udah sepakat buat jadi murid, kita ya harus mau mendengarkan apa yang dikatakan mentornya. Itu sih yang membedakan waktu dulu sama setelah di sana sih. Kita kan sebagai leader dari TLS sendiri, dan yang mendampingi mereka harus bisa menemukan potensi terbaik dari dua anak itu. Halo Cah, semangat Cah. Iki pemilik nyore di satu tempat di Semarang namanya Hashtag Cafe. Ini suasana tak lihat kan ya, sebelahku Tante Ririn, karena Tante Ririn, terus tempatnya sepi, suasananya macet ning isor kae. Aku mau ngasih sedikit pengantar. Itu salah satunya namanya Mbak Dian. Mbak Dian itu salah satu kader, itu ikut Tante Ririn sudah 6-7 tahun. Itu jadi salah satu orangnya Tante Ririn di bagian pembukuan, dan ngurusin administrasi. Dian ini berarti ngurusin administrasi keuangan CV Salma ya. Terus termasuk rumah tangga juga ya. Berarti ngurusin pembukuannya CV Salma dan rumah tangga awalnya ya. Ya, terus diberi kesempatan pemilik sama Tante Ririn untuk eksplorasi dirinya sendiri, yaitu nguploadin gambar-gambar yang Mbak Dian juga belajar ilustrasi tipis-tipis gitu, karena masih ada waktu selain di pembukuan itu kan masih punya banyak waktu. Nah, waktunya itu dimanfaatkan untuk belajar juga AI, belajar Corel Draw, terus sedikit-sedikit Photoshop. Tapi prinsipnya bisa lah kalau soal ilmu teknis itu, selain dari YouTube, terutama kalau di Rumah Sasongko kan banyak kelas-kelas, itu ada Illustrator, ada kelas Photoshop, yang trik dan tips itu banyak sekali. Jadi sambil nunut belajar di situ, Mbak Dian buat uploadan kegiatan gambar-gambar belajarnya itu akhirnya diupload di salah satunya Kreatif Fabrika, terus di platform-platform yang khusus untuk Microstock namanya gitu. Terus seiring waktu kemudian kita beri kesempatan sekitar 6 bulan yang lalu, kita coba Mbak Dian, Tante Ririn mengizinkan untuk Mbak Dian harus benar-benar mencoba menjadi entrepreneur sesungguhnya, bukan hanya sekali-sekali mengurusi Laki Studio itu, tapi sekarang sejak 6 bulan yang lalu kita dorong untuk belajar di tempat Ratsuger Studio. Itu salah satu circle-nya Mas Yoga. Yoga itu sekarang jadi ketua komunitas kita nih, majelis ilmu atau belajar bareng di tempat Om Mili ini. Dia ketuanya, yang generasi keberapa kalau sekarang ini, berarti generasi ke-5 atau ke-6 lah dia sebagai ketua. Nah, singkat cerita, dengan upaya kerasnya Mbak Dian, ya Om Mili tahu persis Mbak Dian itu orang yang benar-benar mau berusaha keras untuk belajar. Dan ketika awal-awal Mbak Dian belajar tentang pembukuan itu kira-kira sekitar tahun 2016 atau sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, itu kita tahu bahwa ini jenis manusia yang memang mental karyawan atau mental amtenar, dan nggak apa-apa, itu memang di setiap tempat dibutuhkan. Kalau jadi karyawan ya mentalnya harus karyawan. Tetapi seiring waktu, karena kumpulannya adalah para pengusaha di Rumah Sasongko Cah, itu kemudian Mbak Dian terus melihat pada kenyataannya yang selalu disampaikan di banyak forum di Rumah Sasongko adalah setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi pebisnis Cah. Dan pada setelah itu waktu kemudian Mbak Dian berusaha untuk kepingin menjadi pebisnis, dan yang tadi di awal mencoba untuk belajar tipis-tipis menjadi seorang pebisnis, dan juga masih jadi ikut Tante Ririn untuk ngurusi pembukuan di CV Salma sekaligus di
khusus ngurusi pembukuan rumah tangganya Rumah Sasongko dan rumah tangganya Tante Ririn atau Om Mili. Dan kemudian Mbak Dian belajar di tempat Mas Yoga dan Niken dan Yoga ini pasangan suami istri, dan alhamdulillah berarti sekitar 6 bulan terakhir ini perjuangannya berbuah bagus, karena kemarin waktu masuk ke Mas Yoga langsung diajari untuk custom. Jadi kebetulan Mbak Dian bawa 2 talent atau 2 anak magang, kita sebut anak magang itu sebagai talent yang berharap nanti suatu saat yang akan menggantikan Mbak Dian untuk meneruskan proyek bisnis kedepannya. Dan alhamdulillah kemudian berjalan. Ini aja aku langsung ke poin wawancaranya atau obrolan dengan Mbak Dian ya. Ini obrolan dengan Mbak Dian ini sangat improvisasi, sangat spontan. Aku minta ini aku dokumentasikan, tapi pada saat kemarin itu aku minta izin, kalau diizinkan akan aku upload. Kalau memang Mbak Dian keberatan, karena pasti ada cerita-cerita kekurangan Mbak Dian, tapi alhamdulillah Mbak Dian malah justru mengizinkan, dan tidak apa-apa Mas, ini juga menjadi bagian proses belajarku, jadi dokumentasi juga itu, alhamdulillah. Itu ya Cah, langsung ke videonya obrolan kami di saat meeting kami dengan Niken, dengan Ga, ada juga suami istri Tri sama Tista untuk join itu. Jadi di tempat kami ini model bisnis kami itu bisnisnya model couple-couple gitu, kayak misalkan aku sama Tante Ririn, terus Yoga sama Niken, terus di wawancara nanti itu ada Berli suaminya Dian, terus aku kemarin libatkan Tista sama Tri untuk hadir untuk menyaksikan up kami sebagai peninjau. Pertama kali Mbak Dian datang itu ya itu Mas, banyak hal-hal yang emang harus dibenerin sih ya Mbak Dian. Terutama kayak Mbak Dian tuh takut-takut kalau misalnya mau melakukan sesuatu, takut kalau ntar balas klien salah, takut kalau tiba-tiba ini bener atau salah. Hal-hal yang semacam itu sih yang sering kita diskusikan, karena kalau misalnya Mbak Dian takut nanti pegangannya anak-anaknya ini sama siapa, kayak gitu. Makanya sebelum ini dituntaskan, harus menuntaskan Mbak Dian dulu sebagai leader, kayak gitu sih Mbak. Lama-lama ya Mbak Dian belajar, oh kalau misalnya jadi leader tuh ya harus berani buat ngambil sikap. Oh, untuk menjadi leader harus berani berkata tegas sama si Rika maupun Sevia. Harus ngerti membaca brief kayak gimana sebelum lempar ke Rika. Lebih ke kayak gitu sih. Untungnya Mbak Dian mau memahami hal yang kayak gitu dan belajar sama-sama ya Mbak. Hingga akhirnya Mbak Dian sekarang bisa memanage Rika maupun si Sevia dengan baik melalui timeline yang sudah ada. Gitu sih Mas, kalau dari saya. Oke, terima kasih Niken sebagai pendampingnya Mbak Dian. Mbak Dian, cerita aku merasa setelah 6 bulan berpindah dari Rumah Sasongko kemudian ke Red Sugar House itu, apa yang Mbak rasakan, situasi yang dirimu merasa, oh aku kemarin kayak gitu waktu di Rumah Sasongko dan sekarang mendapatkan apa setelah di barengan sama Niken sama Mas Yoga? Ya, dulu waktu di Rumsas itu saya tuh termasuk orang yang defensif juga. Setiap dikasih tahu apa gitu pasti saya dengarkan, tapi mendengarkannya itu untuk menjawab. Tapi setelah di sana itu saya tuh mendengarkan untuk memahami, kemudian tidak perlu saya jawab, tapi saya lakukan, saya implementasikan di sehari-harinya itu seperti apa gitu. Baru kalau misalkan yang diomongin itu salah, itu kan baru tahu. Misalkan kayak Mbak Niken misalkan ngasih tahu apa gitu, itu kalau dulu waktu di sini saya mesti jawab tapi saya belum bisa, atau soalnya apa, atau karena apa gitu. Tapi setelah di sana itu apa yang dikatakan mentor itu saya iyakan dulu, ya siap gitu, saya selalu jawab gitu. Terus nanti saya lakukan, nanti urusan di belakang entah itu benar atau salah yang dilakukan, yang penting kita melakukan itu dulu gitu.
saat kita udah sepakat buat jadi murid, kita ya harus mau mendengarkan apa yang dikatakan mentornya. Itu sih yang membedakan waktu dulu sama setelah di sana sih. Artinya sekarang Mbak Dian sadar bahwa Mbak Dian ini sekarang setelah jadi karyawan di Rumah Sasongko dan sempat diberi kesempatan menjadi intrapreneur. Entrepreneur itu antara separuhnya sebagai karyawan tapi separuhnya juga mulai ngelola bisnis, artinya masih tanggung-tanggung. Dan setelah kemudian di Rumah Sasongko, karena Umili, Tante Ririn kan meminta untuk didorong keluar, di mana Mas juga yang memulai. Mbak Dian, kita pastikan Tante Ririn sama Umili kan dorong supaya harus jadi pebisnis. Kemudian Mas juga yang handle ya di Red Sugar House itu. Dan sekarang sadar kan jadi pemilik usaha dan pemimpin. Apa tanggung jawab yang kamu harus merasa emban karena sekarang sudah memiliki 2 talent itu, Mbak? Jawabnya lebih besar sih. Kalau dulu waktu jadi karyawan kan kita cuma tanggung jawabnya buat kita sendiri. Tapi sekarang tuh lebih ke ya buat kita sendiri, buat kelangsungan TLS sendiri ke depannya itu mau dibawa kemana gitu. Terus Apa Mbak TLS? The Lucky Studio. The Lucky Studio TLS ini. Ini maksudnya gini Mbak, ini tak syuting toh. Nek kowe ngizinke tak upload, nek orang ngizinke sebagai dokumentasi milik pribadi sama Tante Ririn sih. Tapi nanti kita ngobrol setelah ini nek diizinke, tapi nek enggak apa-apa. Monggo terus Mbak. Iya. Keren sih karena perubahanmu aku ngeliat banget terus. Lebih bertanggung jawab itu, terus dengan 2 anak yang didampingi juga, kita kan sebagai leader dari TLS sendiri, dan yang mendampingi mereka harus bisa menemukan potensi terbaik dari 2 anak itu. Bahasa ini medeni. Mendampingi anak, dan anak itu harus bisa menemukan sampai bisa menemukan potensi dirinya sendiri. Gawat. Dunia guncang. Kayak sing syuting aja aku tok Mbak Tri sing nyekel. Kayak sing gundul barang. Open. Terus kok karo bantu lah sing gundul iki Mas bojomu ya gundul juga gitu, padha gundul. Si paling masih lebih tanggung jawabnya harus lebih apa ya? Dibanding dengan dulu yang hanya mikirin buat kita sendiri, itu lebih besar lagi buat punya tanggung jawab pada usaha, pada anak-anak mereka berdua itu gitu. Ya. Oke, aku pertanyaan terakhir Mbak. Sadar nggak kalau Mbak Dian termasuk Umili tentu saja atau siapapun di sini itu kan sebenarnya punya potensi tidak baik di masa lalu yang kemudian dikelola pada hari ini dan waktu kemarin, tapi bisa lagi akan muncul di masa depan yang disebut kalau Umili bilang naluri purba atau kebiasaan lama yang akan bisa tiba-tiba muncul di masa depan kalau itu biasanya dalam keadaan atau suasana tertekan. Nanti bisa ditambahin Mas Beli atau Mas Yoga. Nah, potensi problem sebagai seorang pemimpin harian, diri memimpin ke depan tuh, gue ngerti potensi problemmu itu sadar ya. Terus mesti seperti apa ngelolanya menurutmu? Sadar sih Mas Ili, pasti ketika kita sudah bisa misalkan memimpin gitu, kita tuh merasa seolah-olah kita bisa. Itu tuh yang membuat kita nanti tuh kayak apa ya, lupa membuat kita lupa, dan akhirnya bisa jadi potensi kita tuh balik lagi ke masa lalu kita yang dulu gitu. Karakter dasar itu ya. Iya. Gitu. Ya, memang gitu. Enggak, kita menyiapkan diri kepada diri sendiri sih sebenarnya. Jadi siapapun pemimpinnya, ketika diberi kesempatan Gusti Allah itu kemudian menjadi baik, itu kan potensinya bisa langsung drop lagi karena terbawa oleh suasana naluri purba di masa lalu atau karakter dasar masa lalu. Orang jadi sombong lah kalau sudah mulai menjadi lebih baik, biasanya gitu, sok lupa. Mungkin monggo Mas Berli. Oke, terima kasih. Saya Berli, suaminya Mbak Dian. Jadi saya tertarik dengan kalimat bahwa kita di masa depan itu ada kemungkinan untuk kembali ke naluri purba kita. Saya menganggap naluri purba di masa lalu itu sebagai memori yang intangible, sebuah peristiwa di masa lalu yang melekat di memori kita, yang rasanya tidak bisa kita hapus atau kita buang, tetapi
cara bagi saya, menurut saya, cara untuk mengikis atau setidaknya meminimalisir potensi itu terjadi dengan memperbanyak kebiasaan-kebiasaan positif, dengan memperbanyak kemenangan-kemenangan kecil yang kita lakukan setiap hari, hingga akhirnya itu menjadi sebuah alam bawah sadar yang secara otomatis kita lakukan sehari-hari menjadi kebiasaan yang baik, dan akhirnya menjadi sebuah tradisi yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara membuat kebiasaan positif itu menjadi sebuah hal yang terus-menerus bisa kita lakukan? Menurut saya kembali lagi komitmen. Jadi apa yang kita sepakati di awal menjadi tujuan kita, yang harus kita, kalau bahasa Jawa orang bilang itu ugemi ya, kita rawat setiap harinya, dan kita sadar bahwa jalan menuju ke sana pasti tidak akan menjadi jalan yang mudah, tapi kita sadar dan kita mau untuk melakukan setiap hari, dan kita sadar akan potensi masalah yang akan terjadi, tapi kita masih mau untuk menghadapi dan mengatasi masalah itu setiap harinya. Rasanya komitmen itu jadi hal yang menjadi krusial dan penting untuk kita selalu rawat di dalam alam pikiran kita untuk meminimalisir hal itu terjadi. Rasanya itu, Mas Willy. Yang bojone pinter jawabnya ya sak kenone mesti apik. Mas Hugo tambahin Mas Hugo. Keren iki kanggo dokumentasi Mas Hugo, karena dikai tanggung jawab karo milik kan kemarin itu. Iya. Mas minta tolong ini Mbak Dian jadi entrepreneur karena dari intrapreneur kan gitu. Iya. Kalau aku cuma berangkatnya dari ini aja sih, Mas. Kalau misalkan nyambung sama naluri purba tadi, jadi 2018 aku mengalami satu kejadian di mana ceritanya kita mau THR-an di Red Sugar kayak gitu. Terus teman-teman udah pada tahu belum ini? Jadi aku mau THR-an di Red Sugar, tapi di beberapa hari sebelum THR-an tuh aku mengalami sesuatu kebodohan yang aku lakukan. Jadi aku nggak bisa membayar THR teman-teman. Nah, padahal ketika 2018 itu Red Sugar ada yang bareng sama aku ada 4, sama aku berarti berlima, tapi kan ada owner-owner yang lain juga yang memang harus diberikan haknya kayak gitu. Nah, di titik itu aku langsung ceritanya pengakuan dosa lah sama Mas Willy, sama Mili, terus ngobrol dan segala macam. Akhirnya ya itu menjadi pelajaran sangat berharga sampai sekarang. Itu bener-bener apa ya, nempel banget di otakku sampai sekarang. Makanya kalau ngomongin naluri purba, di titik ini aku akan ngomong, aku nggak akan mau kayak gitu lagi, karena ketika aku nggak bisa ngasih THR sama orang lain, tuh hak orang lain terzolimi sama aku. Nah, maka ketika ada sesuatu yang terjadi seperti masa lalu lagi, aku akan recalling lagi masalah kayak gitu. Nah, naluri purba kui terjadi meneh sama yoga sekarang, ya berarti berapa kali kegoblokan yang kamu lalui tapi kamu tidak belajar dan segala macam. Jadi aku kalau ngomong itu aku akan recalling lagi. Nah, makanya kalau dalam perjalanan Mbak Dian tadi pagi sempat ngobrol sama Mas Willy, pertama soal keberanian. Jadi ngomong Mbak Dian berani yang 6 bulan yang lalu sama 6 bulan sekarang udah ketahuan dari cara ngomong aja udah berbeda sama yang dulu. Cara ngomong yang Mbak Dian tuh udah beda banget sama yang dulu. Nah, makanya itu udah jadi tanda bahwa oh, leader tuh memang cara ngambil keputusannya harus kayak gini. Nggak bisa kamu harus nggak punya jawaban, nggak punya kepastian dan segala macam, karena Rika sama Rika sama CV itu akan bergantung pada leadernya, tidak lain tidak bukan, karena seluruh hidupnya Sevia bahkan itu tanggung jawabnya sama Mbak Dian. Kan Sevia dari Tengaran, ibunya siapa ya, Mbak Dian sekarang kayak gitu. Nah, maka dari keberanian berlanjut pada ke yang Mbak Dian lakukan sekarang, konsistensi. Nah, konsistensi itu terbentuknya dari apa? Nah, Mbak Dian itu bisa membuat skala prioritasnya sekarang apa? Skala prioritas Mbak Dian adalah TLS, ya berarti yang harus dikejar TLS. Karena setiap harinya Mbak Dian akan bertemu dengan TLS. Bahkan Mas Berli pun ngomong paling banyak sekarang ketemunya sama anak-anak. Berarti kan Mbak Dian juga sama di sisi Mbak Dian, paling banyak ketemunya sekarang sama TLS. Berarti Mbak Dian harus nge-push itu. Skala prioritas sudah tercipta, makanya bikin timeline yang udah biasa kita bangun. Ada, kalau bahasa teknisnya ada forecastingnya seperti apa, timelinenya si Rika seperti apa, timeline si Sevia seperti apa. Nah, makanya setelah ada skala prioritas dan terjabarkan seperti itu, udah lakukan aja berulang-ulang seperti itu, karena nggak mungkin nggak ada masalah di masa depan, pasti ada masalah. Tapi kuncinya tadi recalling lagi aja. Dulu 6 bulan yang lalu Mbak Dian kayak gini, masa mau diulangi lagi? Kan nggak. Orang hidup kan harus terus semakin bagus, semakin baik. Seperti itu mungkin.